warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tizaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Serta sholawat berangkaikan salam, marilah kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini saya akan meresum literasi pengelolaan pendidikan dengan matkul pengelolaan pendidikan dengan judul besar pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Sebelum ke situ, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hoiri Haritonga dengan NPM 214134216. Saya dari kelas 3H Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Yang dimaksud dengan pengelolaan pelaksanaan kurikulum adalah suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di sini ternyata ada yang dimaksud dengan pengelolaan pelaksanaan kurikulum yang dikelola oleh pemerintah. Tujuannya ataupun secara garis besarnya yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mutu pendidikan yang ada pada suatu sekolah tersebut. Nah, di sini juga ada prinsip pengelolaan kurikulum. Hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Nah, di sini dituliskan, dicantumkan bahwa prinsip pengelolaan ini harus sangat diperhatikan, yaitu harus sangat diperhatikan oleh guru-gurunya supaya bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik, lebih maksimal, dan lebih efektif. Di sini mencakup output atau disebut dengan peserta didik. Harus produktivitas menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan pengelolaan kurikulum. Kemudian ada fungsi pengelolaan kurikulum. Adapun fungsi pengelolaan kurikulum tersebut terbagi ke dalam 4 poin. Poin yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua adalah untuk meningkatkan keadilan pada siswa mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketiga adalah meningkatkan kesamaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan peserta didik. Yang terakhir atau yang keempat adalah untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat. Ternyata di sini masyarakat juga berperan penting di dalam pengelolaan pelaksanaan kurikulum tersebut. Kemudian ada komponen dan tahapan dalam pengelolaan kurikulum. Di dalam komponen dan tahapan dalam pengembangan kurikulum ada yang dimaksud dengan tujuan. Tujuan pendidikan nasional dapat kita lihat secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di situ kalian bisa melihat tujuan pendidikan nasional itu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bisa kita lihat sendiri. Kemudian tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Nah, di dalam materi pembelajaran atau dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. Pengembangan kurikulum didasari filsafat klasik yaitu
perennialisme sama esensialisme dan eksistensialisme. Penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Nah, di sini kita harus bisa menguasai materi secara baik. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan berjalan efektif dan efisien, dan tentu saja akan lebih menyenangkan. Bagi pihak guru maupun muridnya sendiri. Kemudian ada yang dimaksud dengan strategi. Nah, di sini ada strategi juga. Strategi ini digunakan untuk menjadi lebih baik lagi, dan juga guru tidak terlalu pusing untuk memikirkan apa yang harus dilakukan di dalam suatu kelas karena sudah ada strategi. Strategi ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk bisa memperlancar proses pembelajaran di dalam kelas supaya bisa berjalan lebih baik. Dan guru sudah tahu tujuan dan makna dan materi pembelajaran yang akan dia terapkan di ruang kelas. Nah, di sini metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya bersifat penyajian atau ekspositorik secara massal, seperti ceramah ya, atau seminar. Selain itu, pembelajaran cenderung lebih bersifat tekstual jika pembelajaran bersifat penyajian seperti ceramah dan seminar. Kemudian yang keempat ada evaluasi kurikulum. Nah, di sini juga terdapat evaluasi. Evaluasi itu gunanya untuk apa? Untuk bisa mengetahui tingkat kemampuan siswa sejauh mana dia sudah memahami materi dan kemudian pasti dia sangat senang kalau kita memberikan evaluasi dan kita akan menjanjikan nilai yang lebih baik dan lebih bagus kalau siswa tersebut belajar lebih baik lagi. Makanya kita melakukan evaluasi, dan evaluasi itu juga sangat penting dilakukan di dalam pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian siswa sebagaimana dan sejauh mana dia sudah mengetahui materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru-gurunya. Kemudian di sini ada evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian dan diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Yang kelima ada organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum terjadi keragaman. Terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama, mata pelajaran terpisah. Sejumlah mata pelajaran terpisah disajikan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mapel lainnya. Contohnya, kalau kita mengajarkan tentang bahasa Indonesia, nah secara umum kita itu mempelajari tentang apa materi yang ada di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Tidak seperti materi kayak buku tematik. Nah, di buku tematik itu sudah terdapat beberapa mata pelajaran, tapi di sini hanya terfokus pada satu mata pelajaran. Contohnya kayak yang seperti saya bilang tadi, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut, di situ hanya mempelajari keseluruhan isi dari bahasa Indonesia dan tidak ada campuran dari mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua adalah mata pelajaran yang berkolerasi. Yang berkolerasi itu seperti ini mata pelajaran tematik. Tematik tadi sudah mencakup beberapa mata pelajaran yang disusun di dalam satu buku. Nah, tujuan dibentuknya mata pelajaran yang bersifat tematik itu ada tujuannya. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah siswa supaya tidak keberatan dalam membawa buku paket yang banyak. Contohnya kayak buku paket khusus bahasa Indonesia, buku paket khusus pendidikan matematika,
dan lain sebagainya. Karena di dalam buku tematik tadi sudah dikumpulkan berbagai macam mata pelajaran di dalam satu buku. Kemudian yaitu bidang studi. Organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan difungsikan dalam suatu bidang pengajaran. Yang keempat yaitu program berpusat pada anak. Yang dimaksud dengan program berpusat pada anak yaitu sebuah mata pelajaran itu terpusatkan seperti apa karakteristik, seperti yang sudah tercantum di dalam RPP, yaitu kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa secara halus supaya dia bisa dengan perlahan-lahan mendekati ke arah lebih baik lagi dan tidak ada unsur pemaksaan. Kemudian ciri-ciri di sini, organisasi kurikulum berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan difungsikan dalam suatu bidang pengajaran. Yang keempat yaitu program berpusat pada anak. Program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik bukan pada mapel yang kelima adalah inti masalah. Suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah diambil dari suatu mapel tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya mencegah masalah. Suatu program yang mencari kesetimbangan antara organisasi kurikulum berpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Nah, demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.